Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad Nurullah sirri wa sirri fi sirri la Allahu asma wal sifati. Saudara-saudara dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan rahmat, yaitu rahmat kesehatan jasmani dan rohani, serta rahmat ilmu, yaitu ilmu-ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Saudara, pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan membahas tentang taubatan nasuha. Seperti apa taubatan nasuha? Sebelum saya menjelaskan, saya ingin menyampaikan satu penegasan dari guru saya. Beliau pernah berkata, barang siapa sudah melakukan taubatan nasuha, insya Allah 100% akan selamat dunia akhirat. Dan sebaliknya, barang siapa belum melakukan taubatan nasuha, maka dia selamanya di dalam dosa, sekalipun dia beribadah 1000 tahun. Taubatan nasuha, kata beliau, adalah taubatnya orang-orang arif billah. Subhanallah. Apa itu taubatan nasuha? Saudara, taubatan nasuha adalah mengembalikan hak Allah atau milik Allah yang ada pada diri kita secara keseluruhan tanpa terkecuali. Kita ini adalah hak Allah. Diri kita ini adalah hak Allah. Maka ini yang harus kita kembalikan kepada yang punya hak tanpa terkecuali. Artinya, jangan pernah merasa ada, karena sesungguhnya kita ini tidak ada. Yang ada itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara yang saya cintai dimanapun berada, sering saya menjelaskan di dalam konten-konten saya sebelumnya bahwa kita ini adalah hak Allah atau milik Allah. Maka kembalikanlah hak itu kepada yang punya hak, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah merasa ada. Jangan pernah merasa akulah yang berbuat, akulah yang beribadah. Karena itu mengambil atau merampok hak Allah. Banyak sekali orang tidak sadar, merasa akulah itu dan ini. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Sekali lagi saudara, kita ini tidak ada dan tidak punya apa-apa. La hawla wa la quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang kita punya? Tidak ada. Kalau ada, mana dan apa yang kita punya? La hawla wa la quwata illa billah. Lalu kenapa kita masih merasa akulah yang berbuat, akulah itu dan ini?
Ini adalah kezaliman yang besar yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengakui hak Allah sebagai miliknya. Mengakui hak Allah, milik Allah sebagai miliknya. Langit dan bumi serta isinya adalah milik Allah. Milik Allah. Kita ini milik Allah. Rambut kita ini rambut Allah. Telinga kita ini telinga Allah. Mata kita ini adalah mata Allah. Subhanallah. Apa yang kita punya? Tidak ada. La hawla wa la quwwata illa billah. Jangan pernah mengakui itu. Karena itu adalah hak Allah. Itu adalah milik Allah. Bukan milik kita. Kalau kita mengakui itu, sangat berbahaya. Karena inilah yang dimaksud menduakan Tuhan. Atau membuat Tuhan tandingan. Inilah dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berhati-hati saudara. Jangan sampai kita terjebak kepada diri sendiri. Dirimu itu adalah milik Allah. Dirimu itu adalah hak Allah. Kembalikan. Kembalikan semuanya. Jangan pernah merasa memiliki apapun itu. Jika semuanya sudah dikembalikan, perhatikan saudara. Hayati. Jika semuanya itu sudah dikembalikan, berarti kita sudah tidak ada ini. Diri kita sudah tidak ada. Yang ada itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Suatu contoh, saya punya sesuatu. Ketika sudah saya serahkan kepada orang itu, maka kita tidak punya lagi. Tidak boleh kita mengakui lagi. Subhanallah. Sekali lagi, jangan pernah merasa ada. Karena sesungguhnya kita ini tidak ada. Jika tidak, kita akan bermusuhan dengan Allah Subhanahu wa taala. Saudara, seperti kita bahas dalam konten sebelumnya, bahwa di dalam sehari semalam itu manusia atau kita ini banyak sekali berbuat dosa. Bahkan tak terhitung jumlahnya. Banyak sekali. Tapi di antara sekian banyak itu, ada satu yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu mengaku-ngaku. Merasa dirinya, akulah yang berbuat. Akulah beribadah, akulah sholat dan lain sebagainya. Itu tidak pernah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita mengambil hak Allah. Merampok hak Allah. Ketika kita sudah mengembalikan semuanya, sehingga kita tidak ada lagi, maka itulah yang disebut taubatan nasuha. Mulai sekarang, saya tegaskan lagi di sini, jangan pernah merasa ada. Karena kita ini tidak ada. Yang ada hanya Allah Subhanahu wa taala. Saudara, mudah-mudahan video kali ini bisa dipahami dalam-dalam, agar kita betul-betul bertaubat, yaitu taubatnya taubat yang disebut taubatan nasuha sebelum terlambat. Serahkan semua hak Allah yang ada pada diri kita sebelum Allah itu mengambilnya. Sering saya katakan, jika Allah mengambil haknya, ditarik paksa, bagaikan tulang itu dicabut dari daging. Na'udzubillah summa na'udzubillah.
Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.